Selamat datang kembali di video lainnya. Nama saya Sandian. Saya benar-benar senang kamu kembali di sini menonton tutorialnya. Seperti yang kamu lihat di layar sekarang, kali ini kita punya setup yang sedikit berbeda. Karena di tutorial ini, kita akan membahas sebuah software bernama Screen Studio. Ini adalah software yang digunakan untuk merekam layar kamu, dan bereksperimen dengan berbagai hal yang bisa kamu lakukan saat merekam layar. Ini adalah software yang sangat keren, karena juga sudah dilengkapi dengan editor di dalamnya. Jadi, kamu bisa langsung mengedit video yang baru saja kamu rekam, rekaman layar yang baru saja kamu buat. Saya akan menunjukkan cara menggunakan beberapa fungsi dasar, cara merekam layar kamu, cara merekam diri sendiri, apa saja yang bisa kamu lakukan di editornya, karena editor ini benar-benar dibuat dengan baik dan sangat mudah untuk dipelajari. Saya akan menggunakan versi gratisnya, tapi kalau kamu ingin menggunakan versi berlisensi atau ingin mencoba salah satu paket berbayarnya, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja software ini. Di bagian bawah sini, ada beberapa alat berbeda yang bisa kamu coba-coba di software ini. Yang pertama, kamu bisa memilih webcam mana yang akan digunakan untuk merekam layar. Sekarang saya menggunakan iPhone saya sebagai kamera utama. Kamu bisa langsung menggunakannya dengan opsi Bluetooth. Tapi, kamu juga bisa menggunakan kamera komputer kalau mau dengan cara itu. Kamu bisa memilih resolusi kamera, kamu bisa menyembunyikan peratinjau kamera, jadi kamu tidak akan melihat kotak kecil yang sedang muncul di layar sekarang. Atau kamu bisa menonaktifkan rekaman secara keseluruhan. Untuk mikrofon, caranya lebih deh. Sekarang saya pakai mikrofon ini, Yeti Nano. Tapi kamu juga bisa memilih mikrofon dari iPhone atau dari komputer kamu. Kamu juga bisa mengurangi noise dan menormalkan volume, menonaktifkan kontrol gain otomatis, atau menonaktifkan rekaman audio secara keseluruhan lagi. Hal terakhir yang bisa kamu lakukan sebelum mulai merekam adalah memilih apakah kamu ingin merekam audio system atau tidak. Misalnya, kalau kamu ingin menampilkan sebuah video di layar dan ingin audio dari rekaman itu juga terdengar, kamu bisa melakukannya dengan opsi yang satu ini. Secara default, fitur ini dinonaktifkan supaya tidak mengganggu audio saat kamu berbicara. Jadi untuk sekarang, saya akan membiarkannya tetap mati. Kamu bisa merekam seluruh tampilan layar komputermu, hanya satu jendela saja, area tertentu yang bisa kamu pilih sendiri, atau bahkan layar dari perangkat lain. Misalnya, kalau saya ingin merekam layar iPhone ini atau perangkat lain, saya akan menggunakan opsi yang satu ini. Di video ini, saya akan merekam sebuah jendela. Kalau saya klik opsi ini, lalu mengarahkan kursor ke sebuah jendela, saya bisa memilih jendela mana yang ingin saya rekam. Sekarang saya mau merekam Chrome, jadi saya akan mulai merekamnya di situ. Sebuah timer kecil akan mulai di sini, di kiri bawah, yang bisa kita lihat. Kita bisa menjeda rekaman, memulainya lagi, atau menghapusnya. Kalau kamu jeda, itu hanya jeda sebentar yang bisa kamu lanjutkan kapan saja. Atau kamu juga bisa langsung menghentikan rekamannya. Misalnya kita ingin pergi ke sebuah halaman web apa saja. Misalnya kita mau buka Wikipedia. Misalnya kita mau buka artikel ini nih, tentang pria yang menarik ini. Kamu bisa memilih bagian-bagian dari artikel itu di sini. Kamu bisa menyorotnya. Saya akan mengklik beberapa bagian supaya saya bisa tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan dengan klik-klik itu di editor setelah rekaman selesai. Kamu bisa menggulir halaman web, kamu bisa pergi ke tautan mana saja, kamu bisa menampilkan bagian manapun yang ingin kamu tunjukkan dari artikel tertentu ini. Kamu bisa membuka aplikasi apa saja yang kamu mau, dan itu akan terekam kalau kamu memilihnya di opsi jendela. Saya akan membuat rekaman singkat supaya saya bisa tunjukkan bagian editor, karena menurut saya itu bagian paling keren dari software ini. Saya akan mengklik beberapa bagian layar di sana, dan setelah selesai, kamu tinggal klik berhenti merekam. Setelah itu, kamu akan langsung dibawa ke bagian editor dari software ini. Ini adalah timeline yang dibuat untuk kamu bereksperimen. Di bagian atas, kita punya bagian video dan audio. Di bagian bawah, kita punya zoom yang secara otomatis ditambahkan oleh software untuk kursor. Kamu bisa lihat bahwa software menambahkan zoom di situ, di mana menurutnya itu penting. Atau saat kita memilih halaman web, halaman Wikipedia, software menambahkan zoom khusus di bagian layar itu. Kamu bisa membuat zoom itu selama atau sependek yang kamu mau, cukup dengan menyeret slider di bawah. Atau kamu juga bisa menambah zoom sebanyak yang kamu mau dengan menekan tanda plus di situ. Kamu bisa lihat bahwa software menambahkan beberapa zoom berbeda di tempat yang menurutnya penting. Misalnya saat kita memilih teks, software langsung menambahkan zoom di situ. Dan sekali lagi, kamu bisa membuat zoom itu sebesar atau sekecil yang kamu mau. Di sini, kita punya beberapa pilihan berbeda yang bisa kita coba-coba. Yang pertama, kamu bisa memilih seperti apa tampilan latar belakangnya. Kamu bisa memilih dari latar belakang macOS ini, misalnya.
Kamu bisa memilih dari salah satu di antaranya. Kamu juga bisa memilih latar belakang musim semi, latar belakang matahari terbenam, atau berbagai grup lain yang tersedia. Kalau kamu ingin menambahkan misalnya gradasi warna, kamu tinggal pilih warna pertama di sini, dan warna kedua seperti ini. Lalu gradasi akan langsung ditambahkan ke latar belakangmu. Kamu juga bisa menambahkan warna solid. Kalau kamu ingin mengubahnya, kamu cukup buka pemilih kecil di sini. Lalu kamu bisa pilih warna apa saja yang kamu mau. Kamu juga bisa mengatur padding, yaitu seberapa besar atau kecil latar belakang dibandingkan dengan layar. Dan kamu juga bisa mengatur sudut membulat, supaya latar belakangmu bisa membulat atau tidak. Kamu juga bisa menambahkan inset, yaitu sedikit jarak yang ditambahkan antara layar dan latar belakang. Kamu bisa ngatur bayangan, seberapa banyak bayangan yang muncul di antara layar dan latar belakang. Dan di sini, pada pengaturan lanjutan, kamu bisa melakukan banyak hal berbeda. Kamu bisa memilih seperti apa jarak bayangannya, sudut bayangan, tingkat blur bayangan, dan lain-lain. Atau kamu bahkan bisa mengunggah gambar untuk dijadikan gambar latar belakang. Di bagian ini, kamu bisa mengubah bagaimana tampilan kursor di rekaman. Kamu bisa memilih dari berbagai macam kursor, seperti yang kamu lihat di sana. Kamu bisa milih kursor retro, bisa pilih tangan, atau berbagai jenis kursor lainnya. Kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini. Misalnya, kalau kamu tidak ingin mengubah kursor meskipun sedang memilih teks, kita memilih teks. Contohnya di bagian video ini. Lalu kursornya berubah. Tapi kalau kita memilih opsi ini, kursor tidak akan berubah di rekaman akhirnya. Kamu bisa menyembunyikan kursor saat tidak bergerak. Jadi kalau kursornya diam di rekaman, itu tidak akan terlihat. Kamu bisa memilih opsi ini. Misalnya, jika kamu merekam sebuah halaman web agar kursor kembali ke posisi awalnya. Kamu bisa menyembunyikan kursor sepenuhnya atau di bagian bawah sini. Kamu bisa melakukan beberapa hal dengan kliknya. Kamu bisa menambahkan efek klik, misalnya efek lihat. Saat kita mengklik sesuatu, seperti yang barusan kita lakukan, akan muncul sedikit efek riak di video. Kamu juga bisa menambahkan lingkaran pada videomu. Kamu bisa melihat lingkaran itu di editor, tepat di sana. Kamu bisa menambahkan suara pada klikmu. Kamu bisa memutar kursor sepenuhnya. Kalau kita kembali ke awal di sini, kamu bisa lihat bahwa kita bisa memutar kursor ke arah manapun yang kita mau. Kalau kita masuk ke opsi kamera, kamu bisa memilih di bagian mana dari layar kamera akan ditampilkan. Kamu bisa mengubah ukuran webcam. Kamu juga bisa mengubah tingkat kelengkungan sudutnya. Kamu bisa memilih bentuknya. Yang paling sering dipakai adalah bentuk persegi. Tapi kamu juga bisa memilih bentuk horizontal, vertikal, atau bentuk aslinya. Kamu bisa membalik kamera jika memang ingin melakukan itu. Kamu juga bisa menyembunyikannya sama sekali. Atau di pojok kanan bawah itu, kamu bisa memilih seberapa besar ukuran webcam berubah saat fitur zoom aktif. Seperti yang kamu lihat di situ, saat zoom ditambahkan, ukuran webcam jadi sedikit lebih kecil, jadi layarnya bisa terlihat lebih jelas, dan kamu bisa mengatur seberapa besar atau kecil webcamnya saat zoom diaktifkan. Di bagian ini, kamu bisa membuat caption otomatis. Proses ini memakan waktu beberapa menit. Sambil menunggu, aku akan menunjukkan hal-hal lain yang bisa kamu lakukan di editor. Kalau kamu masuk ke bagian audio, kamu bisa membisukan mikrofon, meningkatkan kualitas audio mikrofon, atau menambahkan mode stereo jika kamu mau. Semua itu juga bisa dilakukan. Kamu bisa menambahkan musik latar dari berbagai grup musik yang tersedia ini. Misalnya, musik lo-fi. Kamu bisa memilih masing-masing dan mendengarkan sedikit pratinjau. Dan musik itu juga akan ditambahkan ke video akhir. Kamu juga bisa menghapus seluruh audio latar sekaligus. Kalau kamu masuk ke bagian pintasan keyboard, kamu bisa memilih apakah ingin menampilkan pintasan di layar saat kamu menggunakannya dalam rekaman. Maka pintasan itu akan muncul di layar langsung. Dan terakhir, kamu bisa memilih bagaimana animasi akan ditampilkan di video akhir. Kamu bisa memilih animasi yang fokus atau halus. Lalu kamu juga bisa mengatur seberapa cepat atau lambat animasi kursor. Dan kamu juga bisa bereksperimen dengan motion blur pada kursor. Seperti yang kamu lihat di situ, caption sudah otomatis ditambahkan saat ini. Kalau kamu menggulir di timeline, kamu bisa melihat bagian caption mana yang muncul di bagian video yang mana. Kamu bisa ngedit transkripnya atau mengekspornya jika ingin menggunakannya di proyek lain secara terpisah. Setelah semuanya selesai, kamu tinggal ekspor videonya dan simpan ke komputermu. Itu adalah salah satu fitur berbayar dari software ini. Kalau kamu mau mengekspor video, kamu hanya perlu membuat akun, lalu memiliki lisensi. Tapi secara keseluruhan, editornya sangat lengkap. Dan cara menangani perekaman layar benar-benar luar biasa. Seperti yang kamu lihat, membuat video dengan Screen Studio itu sangat mudah. Hanya butuh beberapa menit untuk memahami cara kerja alat-alatnya.
Ini adalah software yang sangat intuitif dan sangat mudah digunakan. Anda tidak memerlukan pengetahuan pengeditan apapun sebelum menggunakan perangkat lunak ini untuk mendapatkan rekaman layar yang benar-benar bagus. Sekali lagi, saya sangat mengajak Anda untuk berlangganan saluran ini dan meninggalkan komentar untuk melihat apakah Anda sudah menggunakan perangkat lunak ini atau berencana menggunakannya. Nama saya Sampiadu. Saya sangat senang Anda telah melihat tutorial ini. Tanpa basa-basi lagi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal!